Graph. The Graph ya, The Graph gini simpulannya ya. Halaman berapa? Halaman 191. Sama, dia juga mengutip dari tulisan Joe de Barros sama Hussein Jayadiningrat. Jadi ini pembahasannya lebih rumit dari Pak Alawi ini, saudara-saudara. Lima kali lebih rumit. Jadi para teman-teman yang menonton room ini yang sudah memiliki pengetahuan tentang Wali Songo siapapun itu mulai dienolkan lagi. Jadi pengetahuan yang kemarin itu hanya sebagai referensi lah. Betul Ya. begitu Mas Yakin? Ya, karena kita sepertinya memang diacak-acak ya. Beberapa, saya yakin ini, bahkan buku ini saja, buku ini tahun 60 loh. Sudah beda sejarah dengan tahun ini. Ini tahun 60 ini. Berapa tahun yang lalu ya? 64 tahun. Ya, masih 64 tahun kan. Itu sudah beda. Nah, sekarang saya jarang menemukan bahwa Fathahillah itu adalah Sunan Gunung Jati, jarang. Dan Fathahillah adalah Syarif Hidayatullah, jarang, nggak ada malah. Nah, yang membuat keyakinan saya ini di sini ya, catatan Joe de Barros. Joe de Barros ini hidup di era tahun 1496 sampai 1570, dan catatan dia itu dicatat dibukukan tahun 1550 ya, 1550. Ini mas. Jadi sampai nanti ketika ingin mendalami Fathahillah ini cari referensi yang menjelaskan yang berbeda dengan tahun 1960 itu. Sejak kapan mulai dibangun narasi yang berbeda dengan catatannya beliau itu? Oh, simple, itu di sumber naskah sejarah Banten tahun 1662. Ya. Tapi itu pun tidak berbeda jauh dari sumber-sumber tahun 1550. Jadi selisih 100 tahun, 110 tahun. Ya. Bahwa maksudku yang membahas yang mengubah-ubah ini loh. Itu dimulai dari tahun 1900 berapa? wah, yang Kemarin, toh. paling jelas ya ketika Fatimah Bokbut masuk ke dalam Cirebon, itu jelas sekali. Oke. Kita sudah Abad berapa itu? 17, 1700-an. Itu 40-an. Ah, itu. Baik. Artinya penulis buku itu tidak ikut-ikut, tidak terpengaruh dengan catatan dari versi kolonial. Jadi gini, orang itu gini loh. Ketika kita membahas sejarah Wali Songo, sebisa mungkin hindari catatan 1700 sampai 1800. Skip. Skip. Gitu loh. Kalau memang pengen tahu sejarah aslinya, cuma memang sejarah tahun 1600 1500 itu sangat terbatas catatannya. Sangat terbatas sekali, tapi lebih valid daripada kita merujuk naskah-naskah era 1700 1800. Kita katakan naskah era kolonial ya. Kolonial. Jadi sama halnya ketika kita menganggap Mas Halim ini adalah petani buah naga. Tapi ketika Mas Halim berbuat sesuatu yang tidak baik, akhirnya buah naganya tidak diminati oleh seseorang. Padahal eranya itu ada, Mas Halim ketika tidak berbuat baik itu era kapan? Padahal dulu-dulunya ini buah naganya sangat bagus gitu. Jadi sejarah itu dipotong. Siap. Jadi kita merujuk pada awal sejarah, jangan catatan yang ditulis di tengah-tengah, apalagi akhir-akhir. Jadi memang beda sekali. Ini kalau bukunya The Graph ini tidak merujuk pada naskah-naskah kolonial. Di sini langsung tertulis dia sejarah Banten atau sejarah Banten tahun 1600
sampai 1663. Terus naskah dari Joe de Barros 1550 dan naskah Fernando Mendes Pinto 1540-an. Nah, itu kan naskah-naskah eksternal dan sezaman. Nah, itu paling tidak naskah yang paling mendekati kebenaran. Karena apa? Mereka orang-orang Portugis itu datang, itu hanya mencatat tugasnya. Bukan mengkaburkan sejarah, bukan, hanya mencatat. Oh, di Sunda ada seorang raja bernama Taragil atau Valatehan. Dia mempunyai anak bernama Hasanuddin yang menguasai Banten gitu ya. Nah, itu ditulis. Kalau Taragil itu bisa kepleset. Fahril. Ya, sini ulasannya Fahril. Tadi di sini diulas Taragil ya. Itu dari akar kata Fahril. Oke. Jadi kalau Tapi kita saya baca di sini emang tadi kan apa yang dibaca sama Mas Yakin kan betul sama di sini, cuman masih banyak yang membantah gitu kan, masih banyak yang membantah bahwa Fathahillah dan Sunan Gunung Jati itu merupakan dua orang yang berbeda. Itu karena dibuktikan dengan adanya makam Fathahillah dan Sunan Gunung Jati di lokasi yang berbeda gitu. Kalau Ini seperti sih. begini, Sunan Gunung Jati kita yakini ada dua orang. Fathahillah berbeda dengan Sunan Gunung Jati, memang berbeda, tapi yang bernama Abdul Qadir. Abdul Qadir adalah Pati Qadir. Zain Abdul Qadir itu tuh. Zain Abdul Qadir. Ya, Pati Qadir Ya, lah. Kalau di Suma Oriental itu namanya Pati Qadir. Pati Qadir ya, jelas. maksudnya jelaskan bin siapa, punya istri siapa, biar tahu. Kalau binnya ini masih anu ya. Kalau binnya bin Maulana Ishak lah intinya. Bukan bin Raden Patah. Bukan. Bin kalau di Zadan Nasab itu bin Ishak Tamsi, bin Maulana Ishak. Tapi saya nggak bisa meneruskan ke atas. Siapa tadi? Syarif Hidayatullah, anak siapa? Syarif Hidayatullah itu ya anak bapaknya. Sebentar tak bukakan anu ya. Naskah Kalau di sini sih tertera anaknya bapaknya itu Raja Abdullah atau Syarif Abdullah. Itu tertera itu naskah tahun berapa? Itu kalau saya harus gitu. Harus gitu kalau saya. Nah, saya ini lihat di Wikipedia-nya ini. Oh, kalau Wikipedia kan ya saya juga bisa ngedit kan. Kalau Nah, yang menyebutkan dari Pasai itu yang menulis adalah orang-orang yang hidup sezaman, begitu loh. Iya, sudah sangat terkenal kalau Fathahillah itu tuh Bagus Base namanya. Sejarawan manapun yang kawak ya pasti mengakui itu. Sedangkan data dari Wikipedia hari ini pun kita bisa edit, begitu. Betul? Bisa edit. Saya bisa ngedit. Sekarang ini loh saya tak edit bisa. Tak kembalikan ke Ubaidillah loh bisa. ya, saya setuju saya kalau Ubaidillah enggak. Nah, makanya itu. Makanya kan kita ini Kiai Imad itu membereskan dulu. Mbak Alawi ini beres dulu di awal. Setelah beres baru kita lanjut ke dalam ini. Iya. Yo, tak anu sih yo. Ah, nih. Perbesar. Besar lagi, Gus. Bisa nggak? Sabar di zoom lagi. Allah. Oh, Akbar. Allah. Oh, posisi kira. Subhanallah. Nah, Pate Kuedir ya, Pate Kuedir jelas ini. Ini catatan Tommy Pires tahun 1512. Tolong dicatat. Jadi Tommy Pires itu tidak ada orang menyangka sebagai pengabur sejarah ya. Nggak ada.
dia hanya mencatat saja, bukan Oke. seperti Belanda kan. Belanda kan memang tujuannya menjajah. Posisi Belanda kenapa kok mengkaburkan sejarah? Karena ingin melemahkan pemberontak-pemberontak yang dianggap pemberontak, terutama mantan pengikut Diponegoro. Oke, Mas Yakin, aku menjadi seorang muhibin ya. Mimpin ya. Kira-kira Tommy Pires ini yang bayar membiayai siapa? Raja Alfonso. Raja Alfonso. Apa kepentingan Raja Alfonso menyuruh Tommy Pires untuk mencatat-catat informasi yang ada di Nusantara? Untuk menjajah. Oke. Jadi gini, misalnya Mas Halim katanya jajah Surabaya. Nah, Ya. saya Tommy Pires, Mas Halim Raja Alfonso. Nah, kebetulan Raja Alfonso dengan Tommy Pires ini sepupu. Oke. Jadi Tommy Pires ini sepupunya Raja. Nah, Mas Halim merintah saya, Mas Halim, tolong survei ke Surabaya. Loh, kenapa Raja? Soalnya mau tak jajah, mau lihat ada apa aja di sana. Sampean catet selengkap-lengkapnya ya. Siapa rajanya, ini anaknya siapa, produknya apa di sana. Terus kalau pelabuhannya di mana saja, aksesnya gimana. Harus dicatat lengkap dan harus objektif karena apa ini dilaporkan ke raja. Gitu loh. Terus Mas, dari kerajaan yang ada di Nusantara ini tidak ada yang berprasangka buruk kepada Tommy Pires ini? Kalau untuk berprasangka buruk itu hampir enggak, karena gini, catatan Tommy Pires itu selalu sesuai dengan fakta. Misalnya Tengku Syariat ini sudah pernah mengunjungi semua pelabuhan yang disamperin sama Tommy Pires. Oke, dan benar Ada ya? dan benar ada, memang di situ pelabuhan kuno. Maksud saya gini, ketika Tommy Pires itu mendarat ke Nusantara, raja-raja, pasukan-pasukan, jenderal-jenderal, sultan-sultan, nggak ada yang menyangka bahwasannya Tommy Pires ini dalam rangka utusannya Raja Alfonso. Kalau dulu sih tidak ada yang menyangka seperti itu. Sebelum Tommy Pires kembali dan bukunya dicatatkan, baru dia kan tercatat bahwa dia itu adalah utusan dari Raja Alfonso langsung. Karena ini laporan objektif ya, bahasanya untuk laporan lapangan. Bahasanya itu kalau ini bisa dikatakan ya, punya Tommy Pires ini adalah karya ilmiah, bukan karya sastra. Kalau babat ya atau hikayat itu adalah karya sastra. Cerita Jadi tutur. sebelum nanti kita proklamirkan di umat, saya harus ngontrol dulu nih sebagai muhibin kan, Ya. bagaimana kekuatan Mas Yakin gitu loh. Sama dan mengontrol apa ya, mengidentifikasi kekuatan daripada musuh itu harus diceritakan sejujur-jujurnya. Karena kalau diceritakan dengan apa ya, potensi yang lemah itu akan menjebak kita sendiri gitu loh. Misalnya saya mau menyerang Mas Halim, tiba-tiba utusan saya menceritakan Mas Halim itu, wah Mas Halim itu lemah orangnya, gampang disleding itu wis mati, misalnya gitu ya. Nah itu kan catatan yang tidak jujur. Beda halnya ketika bawahan saya menyatat dengan jujur. Bawahan saya menyatat Mas Halim itu seorang yang kuat. Kalau malam itu nggak pernah tidur. Terus makannya banyak. Kalau ngantem orang langsung meninggal. Nah, itu kan beda. Jadi catatan yang jujur dengan yang nggak jujur itu bisa terlacak. Oke, berarti ketika informasi itu melemahkan informasi, jadi si raja ini mengirimkan pasukan terlalu banyak, akhirnya juga memakan biaya. Ketika informasi yang ditulis Tommy Pires ini berlebihan, maksudnya berlebihan dalam arti terlalu lemah, di sliding gampang KO, akhirnya Raja Alfonso mengirimkan pasukannya cuma sedikit, hajur terus, kan gitu. Iya, makanya harus ada survei lapangan gitu loh.
Tommy Pires ini dalam hal ini adalah melakukan survei lapangan, entah dalam rangka menjajah, entah dalam rangka untuk berdagang, nah, gitu loh. Karena untuk menjajah sudah dilakukan oleh Portugis di Sunda Kelapa. Tommy Pires datang sebelum Portugis ke Sunda Kelapa, gitu loh. Karena Tommy Pires pergi dari Jawa itu tahun 1515. Persis itu. Sedangkan kedatangan Portugis ke sini 1520-an. baik 5 tahun setelah itu ya, setelah dianalisis. Nah, setelah dianalisis oleh Raja Alfonso dan kawan-kawan mungkin ya. Ternyata pelabuhan ini gini, sing gak ono Islamin di gini, gak ono pasukannya di gini. Nah, disitulah diserang Sunda Kelapa gitu. Nah, lanjut Mas Ajis. Terus sebelum masuk ke ini, Ya. itu kan disebut Pate Kodir ya, Pate Kodir. Nah, Pate Kodir itu kan dikenal sebagai siapa namanya, Sunan Giri gitu ya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati malah yang awal itu. Nah, gini Gus, ini kalau melihat dari catatan kaki buku itu Gus, catatan kaki untuk setelah penulis Portugis mengenal dengan dua nama Valetehan dan Tagaril yang menurut Jayadiningrat merupakan satu orang saja. Ya. Itu kan ada catatan kaki itu. Ya. Mengenai sejarah Gunung Jati dan seterusnya. Nah, terus di bawahnya untuk Carita Caruban. Nah, tokoh yang kedua itu dalam Carita Caruban diberi nama Fadilah Khan. Ya. Fadilah Khan. Ya. Lahir pada tahun 1409 Masehi di Pasai sebagai anak Maulana Mahdhor Ibrahim dan Gujarat. Nah, ya. Dr. Aca menyamakan Fadilah dengan Valetehan dan Tagaril dalam berita-berita Portugis. Fadilah dari Pasai kemudian bekerja pada Raja Demak sebagai kepala pasukan. Ia bertempur melawan orang-orang Portugis di Sunda Kelapa, telah diterima sebagai menantu Susuhunan Jati dan akhirnya dimakamkan di samping ayah mertuanya di makam keramat Gunung Jati. Gini, oke lah, kita ngambil di Carita Caruban, di mana tokoh yang kedua itu adalah Valetehan atau Fatahila, yang dia itu merupakan menantu dari Gunung Jati, dari apa tadi bahasanya, Susuhunan Jati ya. Nah, kalau kita misalkan menggunakan versi yang ini, secara fakta, kalau memang Valetehan itu merupakan menantu dari Susuhunan Jati atau Pateh Kodir itu tadi, nah terus makamnya di mana Gus? Makam untuk Sunan Gunung Jati. Sebelum Gus, sebelum itu. Nah kemudian Pateh Kodir ini kan anak Maulana Mahdhor Ibrahim. Yang kalau di bukan kebalik Fatahila itu. Ya, Valetehan maksudnya. Ya. Valetehan atau Fatahila atau Fadilah Khan itu merupakan anak dari Maulana Mahdhor Ibrahim yang di Samudra Pasai itu dikenal dengan Qodi Syarif Binayatillah Ibrahim ya, Qodi. Nah, itu datanya siapa Gus Mahdhor Ibrahim itu? Caruban. Nah, Caruban Nagari ya. Ya. Nah, itu dari sini berawal dari sini, maka para sejarawan itu menyatakan bahwa antara Fatahila dengan siapa namanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah orang yang berbeda gitu Gus. Gimana itu Gus? Syarif Hidayatullah dengan Sunan Gunung Jati. Dengan Valetehan. Dengan Sunan Gunung Jati. Nah ini kalau ditarik ini ada 3 tokoh nih, ada Sunan Gunung Jati, ada Valetehan.
Ini Adapati Kodir. dilihat ini. Ini dilihat ini. Ah, Gimana tuh? Sunan Gunung Jati atau nama lainnya Raden Abdul Qadir. Gimana tuh? Nah itu sumbernya itu. Coba sumbernya. Nih, ini jurnal ini. Genealogi Wali Songo dalam Kitab Ulama Nusantara. Studi komparatif Kitab Tarikh Aulia dengan Ahlal Musyawarah. Penulisnya? Ya, penulisnya kalau Tarikh Aulia itu Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Gusmus. Kalau Ahlal Musyawarah penulisnya Kiai Abu Fadl Senori, Tuban. ada kitabnya itu saya. Mana? Ada kitabnya semua. Nah, ini perbandingannya. Jadi ya, pada Ahlal Musyawarah dan Tarikh Aulia, Sunan Gunung Jati itu adalah putra Maulana Ishaq. Wah, Ya. gede mas. Jadi putra Maulana Ishaq bernama Pak Abdul Qadir. Abdul Qadir. Bernama Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati. Bukan anak Ishak Tamsi jare mau. Nah, Itu mana? urung iku engko iki sik dipelajari sik, engko ngelu sampean. Jadi dalam komparasi kitab, dua kitab ini, saya percaya bahwa Sunan Gunung Jati yang dimasukkan ke dalam generasi Wali Songo awal itu adalah Abdul Qadir. Ya. Karena apa? Coba saya bikinkan historiografi ya. Jadi berdasarkan kehidupannya. Pain. Kita langsung seperti sekolah saja lah. Kita seperti sekolah. Main. Pain. Yang anu siapa? Bisri Mustafa, Mbah Bisri Mustafa. Hikayat Aulia. Hikayat Aulia Bisri Mustafa. Ki Haji Bisri Mustafa. Ini ya, oke. Jadi Sunan Gunung apa Jati Abdul Qadir ini tercatat di Suma Oriental tahun 1512 M. Di Sumarentan nggak ada bine ya Abdul Qadir ya. Oh, lek ono bine lah kitab nasab iku jenenge. Sebagai penguasa di Cirebon. Fatahillah Sarif Hidayat tahun 1527. Sarif Hidayat ngono tok Mas, kono Hidayatullah. Fatahillah iku Sarif Hidayat Al-Fatahillah, akhirnya Sarif Hidayatullah. Oke. Menaklukkan Sunda Kelapa dan berkuasa di Cirebon 1528 M. Husain Bakil, Masya Allah. Ketika wafat disebut sebagai SGJ. Nah, ini kayak gini ya, perjalanannya seperti ini. Sunan Gunung Jati awal sudah disebut oleh Suma Oriental sebagai
namanya Abdul Qadir atau Pati Qadir sebagai penguasa Cirebon tahun 1512 oleh Suma Oriental. Terus berapa tahun kemudian ini? 10 tahun kemudian ya. 15 tahun kemudian Fatahillah menaklukkan Sunda Kelapa dan berkuasa di Cirebon tahun 1520. Terus meninggal tahun 1570. Ya. Ini sumber Suma Oriental. Terus ini sumber Joao da Barros 1550. Berputra Hasanuddin. Ini loh. Ayo monggo ditelaah nih. Coba diperbesar sedikit, mau tak screenshot. Hop. Geser dikit. Hop. Oke. Joao dan Barros, Sunan Giri Abdul Qadir. Betul Gus. Di Tarihul Aulia itu Raden Abdul Qadir atau Sunan Gunung Jati Cirebon bin Maulana Ishak. Nah tuh. Saking Arab tunggal Romo siji ibu karo Raden Paku. Kita jarang baca ini sih. Nih. Tunggal bapak karo Sunan Giri apa? Tunggal bapak. Tunggal Romo siji ibu, satu bapak beda ibu. Oke. Saya walaupun itu catatan baru, tapi beliau ini juga mempunyai referensi. Beliau itu Hikayat Aulia itu sama. Mas Aziz, datanya dari mana itu? Itu Mbak Bisri Mustafa, bapaknya Gusmus. Tarihul Aulia. Tarihul Aulia. Dan di situ tidak mencatat nama-nama Ba'lawi. Pokoknya kalau ada silsilah Wali Songo yang nggak ada nama Ba'lawinya, pasti itu naskah hampir sezaman lah paling tidak. Saya coba ini Gus, Akhlal Musamarah Gus ya. Karya dari Mbah Senori. Mbah Kiai Abu Fadl Senori. Itu gurune Mbak Maimun apa ya? Gurune Mamun. Masya Allah. Berarti sejarah berubah juga dong di Kesultanan Banten ya kalau gitu ya. Jangankan sejarah, wong matematika aja bisa berubah kan? Iya, makanya nanti saya coba komunikasi dengan yang lain. Ayo. Karena ini mungkin banyak yang belum tahu soalnya pasti juga. Saya hanya menyantumkan sumber eksternal sezaman ini. Saya nggak pakai catatan internal sama sekali nih. Nih eksternal semua nih. Iya. Kalau menurut saya Kang Iman perkuat dulu argumentasi sampean, mempelajari dulu, jangan tergesa-gesa. Nanti nggak mampu sampean. Sebagai warga Indonesia hanya melanjutkan tradisi nenek moyang gitu kan acara ini, karena Indonesia itu kaya kan tradisi, bukan tradisi tarim bukan. Tapi tradisi leluhur kita. Jangan ngomong gitu, ada orang tarim di sini. Wah. Itu 6 tahun itu jadi jongos itu. Enggak. Saya belajar. Oh, belajar. Oh. Maaf. Maksudnya jongosnya ilmu. Ya, benar tidak? Ya. Betul. Nah, betul kan? Jangan tergesa-gesa dulu lah. Subhanallah, saudara, masalah.
Nah, nih. Nah, ini ya. Ini kalau bukunya Jode Baros tadi ya, tak tunjukkan ya. Monggo, ini manuskrip asli, katanya yang sedang mencari manuskrip ya. Sedang mencari manuskrip, silakan dibaca. Allah, macam mana ini kita lihat ini. Ini bahasa Portugal ya. Pusing katanya juga. Ini manuskrip asli Jode Baros. Nggak bisa diorder di Shopee ya. Waduh, ini saya kirim di PDF kalau mau. Ini wocon mas, liuro octavo. Ini hanya Cristiano Ronaldo, mbahnya Cristiano Ronaldo yang bisa. Kalau Ronaldonya nggak bisa kayaknya. Aku pengen kira-kira Tommy Pires itu ngajak ngomong sopo yo untuk bisa ngobrol sama orang Nusantara gitu. Yo penerjemah lah, bayar. Lah yo sopo kira-kira Tommy Pires njaluk tolong nang sopo. Gus Aje sik durung urip kan. Yo jelasin leluhur Gus Aji siku. Oh iya iya. Iya. Ono Kalau hubungan. bisa kalau di mana di Ahlul Musamaroh itu sama, jadi Sunan Gunung Jati itu Abdul Qadir. Ya intinya dua kitab mengkonfirmasi kan gitu ya. Wah, tuh. Tuh halaman 31 itu Gus Ingkong. Nah, Siap. terus dikonfirmasi sama tulisannya Tommy Pires Gus ya. Tommy Pires Suma Oriental bahwa penguasa Cirebon ini tahun 1512 itu adalah bernama Pate Kowedir. Nah, Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kiai Bisri dan Kiai Abbas Nori itu mendapatkan referensi apakah dari Tommy Pires? ya pastinya beliau itu kan ya apa ya? Soalnya di kitabnya itu nggak ada daftar pustaka, jadi langsung nggak mungkin beliau itu seperti nulis asal-asalan juga. Pasti apa ya? Kalau menurut saya beliau itu mempunyai manuskrip keluarga gitu loh. Nah, sedangkan catatannya Tommy Pires posisinya masih di negaranya. Iya, negara ya sampai sekarang ada. Apakah Kiai Bisri dan Kiai Senori itu mengecek manuskrip tersebut? Kan enggak. Oh ya enggak. Jadi masalah gini, biasanya di dalam manuskrip keluarga itu terdapat catatan-catatan yang apa ya, yang valid. Cuma kadangkali tidak dikeluarkan secara umum, gitu loh. Siap. Tuh Tommy Pires tuh. Nah, Dan satu Gus ya, poin pertama bahwa Pate Kodir itu terkonfirmasi oleh Tommy Pires. ya. Tahunnya Gus 1512 tahunnya dicatat. 15, 12. So masih hidup itu. Masih itu. Sopo masih hidup? Oh, itu sama ya. Gunung Jati itu ya Kodir. Terus di mana Tariqul Aulia Mbah Bisri itu sama. Oke, lanjut Gus. Siap. Nah, jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perbandingan antara tahun ya generasi ya apa kalau namanya apa periodeisasi ya. Oh, di sini jelas bahwa Tommy Pires Abdul Qadir itu hidup di tahun 1512. Kesaksiannya disaksikan oleh Tommy Pires sendiri di kitabnya Suma Oriental. Terus Fathahillah disaksikan juga oleh Jode Baros ketika Fathahillah itu Jode Baros pergi ke Jawa Barat. Dia dicatat sebagai Raja Zunda. Mempunyai putra bernama Hasanuddin, gitu loh. Terus di Mendes Pinto dicatat sebagai Taragil, Raja Sunda. Gitu. Jadi ini hal yang apa ya? Sebenarnya bisa dikupas saja kalau misalnya kita mau meneliti, gitu.
Di Alal Musamaro, Sunan Gunung Jati Abdul Qadir ini jelas dikatakan bahwa putranya Maulana Ishak. Yes. Nah, untuk Fathahillah di Caruban Carita Caruban Nagari, ya Gus ya, itu dikatakan putranya Mahdar Ibrahim. Nah, untuk nama Mahdar ini kita hilangkan dulu karena itu lakop. Nama Ibrahim, intinya dulu Ibrahim, berarti mempunyai ayah bernama Ibrahim. Nah, di catatan sekitar Wali Sanga tahun 1960 dan penelitian dari Profesor Husein Jayadiningrat di Kritik Sejarah Banten, ya Gus ya, bodoh ya. Nah, itu mengatakan bahwa Fathahillah itu juga disebut Syarif Hidayatullah. Nah, itu. Dan Fathahillah, Syarif Hidayatullah, Fathahillah ini disebut juga Tubagus Pasai yang berasal dari Pasai, yang mana di Pasai itu sendiri ada sebuah makam yang beliau itu wafat tahun 1508 bernama Maulana Qodi Ibrahim Syarif Binayatillah. Ya, namanya Ibrahim ini, gelarnya Syarif Binayatillah. Jabatannya sebagai Qodi. Qodi kok bagus? Hakim ya? Oh, dia hakim. Hakim ya? Mufti. Bukan. Oh, penasehat bisa itu. Penasehat juga bisa. Kalau saya sih sudah bisa memetakan, tinggal kita mau percaya atau enggak, ya ayo penelitian bareng. Dan diperkuat ya. Kan kita kan sudah sepakat lah ya, Syarif Hidayatullah itu mempunyai putra bernama Sultan Hasanuddin. Ya, sepakat ya. Siapa yang nggak sepakat? Betul, sepakat. Sepakat dulu ya, oke. Bentar. Tak tunjukin nisannya Sultan Hasanuddin. Ya, tak tunjukin. Nisan Sultan. Ternyata Tommy Pierre catatannya banyak juga ya. Banyak karena mencatat satu Asia itu, perjalanan se-Asia. Untuk di Nusantara aja dia mengunjungi ibu kota Pajajaran juga dia ditulis sama dia. Itu di situ Kang, kita kadang tidak bisa mengecek satu persatu karena itu sudah bahasa-bahasa lama ya. Nama-nama lama kadangkali nggak sama dengan saat ini. Jadi harus pakai metode toponimi. Ya, catatan ibu kota Pajajaran kita selama ini kan nggak pernah tahu juga bahasa Pajajaran nih. Prabu Siliwangi ternyata dicatat juga dia sempat datang juga ke sana ke Pajajaran. Nah ini ya, ini makamnya Sultan Hasanuddin ya, sudah tahu semua ya. Hasanuddin ya. Ya. Jadi kalau ini kita cek ini nisan seperti ini hanya ada di Aceh. Dan produksi utamanya ada di Aceh. Ya. Apakah ini berkorelasi ketika Sultan Hasanuddin mempunyai ayah bernama Syarif Hidayatullah yang mempunyai lakop Fathahillah atau Tubagus Pasai yang berasal dari Pasai? Sangat berkorelasi itu. Karena Fathahillah sendiri diceritakan lahir di Pasai. Tanah. Coba Mas, nisan yang ada di Pasai yang seperti mirip-mirip ini ada nggak? Boy kari milih ta. Tak langsung tak anu nang Leiden ta. Iya. Biar teman-teman itu ngelihat secara data gitu loh. Tak nang Pasai ya. Oke, tadi ingat ya. Iya. Ini sama enggak? Oh iya. Mirip banget. Ini nisan di perpustakaan Leiden saya download. Ini di foto dari Lok Sumawi tahun 1910. Terus ada orang yang ingin memisahkan Nusantara ini dengan Wali Songo ini dengan Aceh. Ya Allah. Malah lebih gampang penelusuran Banten, Cirebon dengan Aceh daripada Jawa Timur.
Tapi Jawa Timur sudah ada koneksi dengan Malik Ibrahim, sudah ada gambaran umum bahwa Malik Ibrahim Sultan Samudra Pasai. Siapa yang membantah, ayo kita gelut. Adu data. Gus. Malik Ibrahim bukannya Cina ya Gus ya kemarin ya. Nah, itu yang ngomong Malik Ibrahim Cina. Ayo kita ngopi di stasiun Buduran. Gus, memang data yang menunjukkan bahwa siapa namanya Fatahillah atau Fadilah Khan atau Tubagus Pase itu memiliki anak yang namanya Hasanuddin itu di mana, Gus? Itu di catatan Jode Baros, bentar. Yang di tadi itu loh Gus, yang di Indonesia Go ID. Ya. Nah, makanya perlu dicari tuh. Kayaknya Hasanuddinnya pun tidak tertulis, hanya sebagai penguasa Banten. Oh. Tidak tertulis sebagai nama Hasanuddin gitu loh, Gus. Ya, berarti disebut penguasa Banten ya. Penguasa Banten. Nah, ini kelihatan nggak ini? Kecil ya. Ya, perbesar aja. Ya, Perbesar terus digeser. Oke. Let's go, aman. Tak catat soal, tak catat lali. Ketok gak iki? Kurang. Masuk gak ketok akhirnya? Sidik nih. Ya kurang ya. Wes. Setidaknya. Setidaknya ada dua sumber Portugis yang menyebutkan sosok historis yang pernah menjadi penguasa di wilayah Jawa bagian barat. Yang pertama adalah catatan Jode Baros, hidup di masa 1496 sampai 1570. Dia menyebut seorang bernama Faletehan atau Fatahillah sebagai Raja Sunda bersama anaknya Hasanuddin, penguasa Banten Girang. Sumber kedua adalah catatan Mendes Pinto yang menyebut Raja Sunda itu sebagai Taragil atau Fakhril. Ini sudah catatan zaman eksternal catatan nih. Portugal. Akhirnya Mendes Pinto menyebutnya Taragil gitu. Memang ilatnya orang Portugal itu kan susah. Ngomongi kok mau iku wangil. Gus. Nah, kan gini, apa namanya untuk sebenarnya yang Sunan Gunung Jati itu kan Partai Kodir. Awal kita ngomong awal dulu ya. Ya. Oke Gus, saya kasih kesimpulan dulu ya. Berarti kesimpulannya satu, bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah Partai Kodir atau Zain Abdul Qadir, ya kan? Yang kemudian Zain Abdul Qadir ini memiliki seorang menantu yang bernama Fatahillah. Nah, itu saya cocok. Nah, atau Faletehan atau Tubagus Pase yang asal usulnya itu dari Pase dan memiliki bapak namanya Mahdor Ibrahim menurut catatan Caruban, Carita Caruban, gitu kan? Ya. Kemudian pertanyaannya yang menjadi atau yang memperistrikan Nyi Rara Santang itu siapa? Apakah Zain Abdul Qadir atau Partai Kodir? Saya rasa itu karena itu adalah catatan awal, itu saya mengarah ke Partai Kodir. Karena Rara Santang ini kan sudah legenda zaman Pajajaran, zaman Siliwangi ya. Karena Siliwangi itu sezaman dengan Majapahit. Kalau diletakkan di era 1500 awal pertengahan itu kurang masuk. Karena Partai Kodir sendiri hidup sezaman dengan Sunan Giri. Iya. Jadi gini ya, tadi di bawah Bang Iman itu membahas mengenai sosok Sunan Gunung Jati. Nah, sementara yang disebut adalah catatan Topires. Dalam hal ini merujuk kepada catatan Suma Oriental. Nah, kalau dalam catatan Topires yang disebut oleh Sunan Gunung Jati itu
adalah Pet Kodir. Nah, teman-teman yang sesama meneliti ini sejak lama, bahkan termasuk Profesor Ali Hasmi, terus, Profesor Muarif Ambari, terus kemudian dan sejarawan yang lain, dan Kiai Agus Nyoto sendirilah malahan, itu bukan berpendapat aja ya, kita semua sudah mencapai satu konklusi kesimpulan bahwa Pet Kodir ini adalah Abdul Qadir. Gitu, Gus. Nah, mengenai cerita Prabu Siliwangi, jadi kalau diskusinya itu diskusi ilmiah, kita harus pisahkan dulu mana tokoh dongeng, mana tokoh sejarah. Ya, terus. Ya, gitu Bang Fatir. Abdul Qadir itu kita bisa jelasin, tapi apa ya? Kalau saya kan awalnya kan memang begini ya Mas Musafir, kalau saya kan memang awalnya kan meyakini bahwa Syarif Hidayatullah adalah Sunan Gunung Jati, Fatahillah pun berbeda gitu kan. Nah ternyata ini ditemukan buku yang baru nih gitu kan. Bahkan masih dalam perdebatan. Ada Sunan Gunung Jati 1, Nggak ada. Nggak ada 1, 2 itu nggak ada. Ada. Sih untuk yang bingung sejarah aja sih. Gini. Kita itu harus fair. Kalau mau pakai catatan yang sezaman, artinya begini. Kita harus berani membandingkan catatan internal dengan catatan eksternal. Ya, dari dalam basis pengumpulan data, itu kalau menurut pendapat dari Profesor Nakim Ali, ya berarti merujuknya kepada kaidah ini ya, kaidah penelitian. Maka kalau berdasarkan sumbernya, sumber itu ada dua pada dasarnya, internal dan eksternal. Catatan internal itu harus bisa dikonfirmasi oleh catatan eksternal. Sama, catatan eksternal yang bagi mereka itu adalah internal mereka, itu akan dikonfirmasi oleh catatan kita. Gitu loh. Nah, cuman kita kan selama ini ternyata lebih asik membahas babat dan syarat yang diproduksi di era kolonial daripada membaca naskah yang sudah ditinggalkan oleh para penjelajah dunia ini. Gitu loh. Jadi kalau saya, tolong dipisahkan dulu mana tokoh dongeng, mana tokoh sejarah. Ini dari awal tadi saya dengar ya, udah ada pembicaraan mengenai Prabu Siliwangi, gitu loh. Siliwangi itu nggak ada, nama Siliwangi dalam sejarah itu nggak ada, gitu loh. Cari deh naskah primer, naskah catatan sejarah ya, bukan naskah dongeng ya. Cari di prasasti atau di naskah sezaman, nggak ada. Bentar. Mas Musafir, sabar dulu, sabar. Jangan Nanti bingung, Gus. Maksud saya gini, nanti bingung. Jadi Prabu Siliwangi yang dimaksud ini siapa? Gitu kan? Iya, Sri Baduga Maharaja. ini aja yang di atas nih, Mas Fatir Ahmad aja masih mengakui bahwa Sayyid Ibrahim Asmorokondi adalah ayah dari Sunan Ampel tuh. Padahal ada di atas. Yang Tuban ya? Yang Tuban ya? Oh. Alon-alon Gus. Alon-alon. Wong niku uteke siji. Begini. Ya, jadi dalam penelitian ilmiah itu kita tidak bisa saklek ya. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang diteliti secara keilmuan itu sudah menunjukkan mana yang benar. Contoh Mas Fatir berpendapat ayah Sunan Ampel itu yang Tuban, ya boleh-boleh saja. Nah, cuman kita yang meneliti itu akan memberikan tantangan kepada yang meyakini makamnya di Tuban. Apa tuh? Pertama nih, ya bentuk gapura itu harus setipe dengan Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Nah, yang kedua, nisannya itu harus nisan Troloyo era abad 15. Yang awal malahan ya, berarti era awal, nisan Troloyo abad 15 awal itu artinya tahun 1400-an awal. Karena dia layak untuk disebut ayah. Ya, Sunan Ampel aja meninggalnya kan tahun nggak sampai 1500 kan? Iya nggak? Nah gitu. Nah kalau mengganti nisan Ibrahim Asmorokondi harus berani mengganti nisan-nisan sekelilingnya. Gitu loh. Jadi simple gitu. Boleh aja berpendapat itu sebagai ayahnya. Itu harus diganti. Itu akan didukung oleh arkeologis, tapi nisannya harus diganti. Oke, Mas Fatir berpendapat, oh enggak, dulu pernah dibugar. Oke Mas Fatir, saya kasih tahu Mas Fatir, kita itu hidup di tanah Jawa ya. Maksudnya Wali Songo ini kan masih di tanah Jawa dan hidup di tanah Jawa. Ya, sepakat nggak nih? Iya, sepakat saya.
Paham kan? Di Jawa sejak era zaman Singosari sampai sekarang itu tradisi pemugaran itu selalu meninggalkan catatan. Bahkan kalau Mas Fatir jeli tahun 1900-an awal Masjid Ampel itu dibugar 2 kali loh. Itu meninggalkan prasasti itu di temboknya. Sama kayak Malik Ibrahim ada prasastinya. Prasasti Patapan. Ayo. Itu Mas Fatir. Jadi gini, Mas Musafir, Bang Fatir ini kan baru masuk, jadi anggap aja muhibin lah, muhibin, pelan-pelan. Iya, kalau memang ayah yang meyakini ayah Sunan Ampel yang di Tuban itu memang versi dari keluarga Al Hadrami memang, ya boleh aja. Cuman saya kasih tahu aja Mas. Jadi kita juga punya data nih, data arkeologis apa namanya pemugaran makam Tuban itu saya punya. Gitu loh. Itu mulai diteliti tahun 1981. Dimulai terjun ke lapangan untuk penelitian secara langsung itu dari tahun 82. Nah, kapan diresmikannya? Ah, Mas bisa cek itu di data kebudayaan apa namanya pemerintah Tuban tuh. 2003. Kemudian dibagi prasasti itu. Mas Fatir bisa bicara enggak? Cek, tes, Mas Fatir. Iya, jadi ngomong aja Mas. Jadi cerita Anda boleh ribuan, tapi barangnya kan nggak bisa bohong. Oke lah, katakanlah Ibrahim Asmoro Kondi yang di Tuban itu adalah makam seorang sosok yang hidup tahun 1400 lah, katakanlah seperti itu. Oh ini nisannya pernah diganti nih dulu tahun 1000 berapa, katakanlah 1900 kan. Tapi orang Jawa itu tidak akan meninggalkan tradisi. Selalu meninggalkan catatan bahwa yang menyatakan tempat ini itu dibugar. Jangankan makam, gapura saja dibangun, itu selalu ada sengkalan loh. Oke, Mas Musafir, kalau Prabu Siliwangi itu tokoh fiktif atau nyata, Mas? Ini ya Prabu Siliwangi dalam ranah dongeng ya, jadi ya, karena tidak pernah ditemukan dalam prasasti ataupun apa namanya catatan sejarah yang menyatakan tentang hal tersebut gitu. Contoh nih kalau di Jawa kan ada Negara Kertagama, ya kan? Terus kalau di Sunda mungkin ada apa namanya Papakem Cirebon ya namanya ya. Itu nggak Kalau ada. prasasti batu tulis, Ya salah satu bagian ya Papakem Cirebon lah itu kan. Nggak ada namanya. Di prasasti batu tulis malah namanya Sri Baduga Maharaja. Nggak ada tuh nama Siliwangi. Siliwangi itu mulai muncul itu di era-era naskah kolonial. Gitu lah nama Siliwangi. Tapi kalau Mas bertanya tentang naskah yang tua, yang dongeng ada. Saya kasih tahu nih di mana disimpan manuskripnya. Nah, itu ada di Museum Sri Baduga Maharaja. Itu kalau nggak salah di Bandung ya. Nah itu nanti Mas cari aja di kota-kota pun banyak tuh. Ada apa namanya naskah namanya Sangkakala Kasundaan. Sangkakala itu artinya dongeng, dongeng Kasundaan. Nanti ada gitu kisah Siliwangi, Subenglarang, terus Gunung Tangkuban Perahu, ya terus kisah apa ya Rawa Pening atau apa tuh? Dayang Sumbi. Nah, gitu. Kalau Masjid Ampel itu di Tuban dan ke atasnya apa? Ini mengatakan bahwa dia punya data, jadi kita harus bijak. Data harus dilawan dengan data, kekuatannya bagaimana. Mas Fatir, kalau memang ini dirasa penting, silakan keluar kamar untuk kita komunikasi dengan baik, begitu. Tampilin aja datanya nggak apa-apa. Tapi jangan hanya catatan ya, apalagi catatan yang dibuat malah aja era kolonial, kan namanya nggak fair tuh. Ya kan? Gitu. Waktu Tadi saya juga diskusi dengan Kiai Imas. Jadi begini Kiai, mau versi Kesultanan Banten itu mau dinasabkan ke India kayak Uzbek kayak maaf aja nih ya Kiai ya. Kalau saya terserah lah, ya, namanya babat kan dibuat di masa Belanda. Boleh-boleh aja mau dinasabkan kemana kan. Tapi coba ayo kita ini saya kirim dokumentasi nisan makam Sultan Hasanuddin, Sultan Abdul Makakir dan komplek pemakaman Sultan Hasanuddin yang ada Sultan Yusuf dan lain-lainnya. Jadi ini kan nisannya tipologi Aceh, ya kan? Oke sepakat. Terus ini kalau menurut apa namanya pandangan arkeolog ini nggak masuk. Masa nisannya tipe Aceh, terus orang dari keturunan India. Ya artinya begini, kalau memang ini pesanan atau diberi gitu kan, dihadiahkan gitu kan. Ini tolong nisankan secara Aceh. Nah misalkan ya,
Itu di India minimal harus ada nisan seperti itu, gitu loh. Jadi akhirnya dongeng yang banyak versinya itu pada akhirnya dipatahkan oleh fakta yang ada, artefak yang ada. Makanya dalam ilmu arkeologi, benda peninggalan itu disebut artefak. Berasal dari dua kata, art dan fact. Artinya apa? Seni untuk mengungkap fakta. Bukan dongeng. Makanya akan sulit kalau kita berbicara kalau kita belum bisa melucuti pikiran-pikiran yang terbawa oleh media di masa lampau yang kemudian bisa dongeng diyakini keberadaannya. Itu akan sulit. Kalau di sini kita sudah naik pangkat ini. Pembahasannya kita membahas sejarah kita nih. Begitu, Saudara. Dan Ampel ntar aja. Ya, boleh. Ya, Sunan Gunung Jati kalau menurut catatannya Pet Qadir ya itu. Kalau pernah baca semua Oriental secara keseluruhan, insya Allah tahu. Itu. Jadi semua Tompires itu menyebut sunan yang susunan ya. Mereka maksudnya susunan bukan susunan ya. Susunan yang di Gunung Jali atau Gunung Jati. Jadi dulu namanya itu Gunung Jali. Orang Portugis itu nulisnya Jali gitu. Nah, itu adalah Pet Qadir. Gitu loh. Nah, para peneliti senior dan sekarang itu sepakat bahwa Pet Qadir ini adalah sosok Abdul Qadir. Begitu. Sebenarnya ya kalau hanya versi-versi gitu sih bisa dibuat banyak ya. Tapi kan kita harus ke lapangan, Gus. Nggak bisa dong kita hanya bicara apa gitu. Gus yakin itu untuk menentukan dan memastikan yang mana yang Sunan Ampel. Itu hampir 2 bulan loh. Terjun ke lapangan, entah udah habis biaya berapa dia loh. Padahal kita kalau ngasih tahu ini Gus ayahnya, nah bisa aja. Tapi prinsip saya nggak seperti itu. Jadi teman-teman saya ajak itu untuk langsung terjun ke lapangan. Jadi biar tidak hanya katanya dan katanya gitu. Jadi langsung ditemuin sendiri. Syekh Jamaluddin Kubro atau Sultan Malik Az-Zahir yang bener ya. Nah, ini dia saya tanya teman-teman Aceh, teman-teman Cisa lah ya. Ini malah digini saya. Loh, bukannya di Jawa ya? Nah, itu dia makanya saya bingung juga jawabnya. Yang Jawa itu ada banyak makamnya kan. Di Aceh yang benar itu anakku yang gitu. Ya bisa aja Bay. Kalau merujuk kepada Syarif Husain Jamaluddin bisa. Nah, tapi kita kalau dalam ilmu genealogis ya, kalau data yang sezaman, Syarif Husain Jamaluddin yang di Malaka itu punya putra namanya Ali Nurul A'la. Ali Nurul A'la itu punya putra lagi, putri namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini dinikah oleh Maulana Iskak. Gitu. Maulana Iskak ini adalah putra dari Sultan Zainal Abidin. Itu. Jadi memang ya secara cucu iya sih Sunan Gunung Jati memang punya darah mama bapaknya Sultan. Ya memang Sultan dan makanya dia itu menikah dengan anak dari Sultan dari Baghdad namanya Sultan Sulaiman itu. Ya punya anak 3 namanya Syarifah Fatimah sama Syekh Abdurrahman sama Pangeran Hussein. Yang dicot kalah tuh ya makamnya ya. Ya, yang dikonotasikan di Sunan Gunung Jati itu Adipati Keling Al-Hindi dan Syarifah Baghdadi. Syarifah Baghdadi itu punya bapak namanya Sultan Maulana Sulaiman. Iya, maksudnya begini Gus, baik. Kalau teman-teman di Jawa nih nanya ibunya siapa, bapaknya siapa, itu biasanya ngomongin nasab dari pancar bapak saja biasanya. Iya. Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah gini, kalau di Aceh yang namanya Jamaluddin itu kan banyak. Iya. Contoh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir itu juga Jamaluddin, bergelar Jamaluddin. Gitu loh. Dalam kitab Muntaqo Arifah yang disimpan di Museum Kairo yang kemarin di-share sama Gus Aziz, itu juga bergelar Jamaluddin loh. Sultan Ahmad tuh. Jadi kalau teman-teman itu yang dimaksud, kalau pancar ibu, jadi gini, Jumadil Kubro itu bisa Syarif Husain Jamaluddin, bisa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir bergelar Jamaluddin. Gitu. Makanya saya bilang gini Gus, tadi sama chatting ya sama Kiai Imad itu, akhirnya Kiai Imad, wah iya ya Gus katanya gitu.
Ya, iya. Jadi nggak mungkin nisan sultan itu dibelikan gitu misalkan, nggak bisa. Penisanan dan pemakaman itu punya adat di setiap era kerajaan. Nah, makanya meneliti itu sebenarnya jangan usah jauh-jauh ke mana, ke Pakistan, ke China. Startkan dulu aja ke Aceh, karena itu kan pusat dari semuanya sejarah Nusantara ya. Betul, titik peradaban awal lah itu. Iya, jadi waktu antum nanya tentang silsilah itu, anda bukan nggak mau ngasih. Aneh punya juga baik, cuman kan lebih enak itu kalau keturunannya sendiri yang memberi pengakuan kan. Saya tahu baik memang zuriat dari Sultan Aceh yang sekarang memangku di Lembaga Wali Nanglo. Cuma kan kalau kami yang peneliti itu nggak bisa baik ngasih pengakuan ke teman-teman di Jawa, nggak bisa. Tetap teman-teman di Aceh. Iya, kalau dari kami sendiri bukannya ini, takutnya karena dalam polemik nasab, jadinya kita menahan semua informasi yang terkait dengan nasab sejarah itu aja sih. Jadi takutnya ke bawah-bawah. Iya, baik. Begitu. Makanya pas waktu anak bilang sama antum untuk cek berkas itu dengan Said Ali Al-Hasani pun sebenarnya kan sudah ada versi yang terbarunya kan. Yang kita pegang itu kan itu dirubah oleh salah satu oknum yang kita paham itu, kita udah tahu semua sebenarnya apa yang dirubah dan untuk apa itu kita tahu sebenarnya. Gitu. Makanya kalau dari segi sejarah kan antum ke Madura Raja di Banten itu, bahkan seluruh Indonesia itu, kenapa nisan Aceh itu ada di semua seluruh Indonesia, karena memang tidak bisa diperjualbelikan, itu bukan nisan sembarangan. Ada kata kota juga, ada kata inilah sebagai indikasi lah ya, sebagai kode lah bahwa itu tuh masih keluarga dari kita. Gus, ini Arjen ini kayaknya di bawah ini lagi meributkan. Bapaknya sudah nampil ini Asmoro Kondi, mereka bertanya-tanya semua tujuannya Maliki Prime ke Gresik itu ngapain katanya. Gini, maaf ya kalau yang di Tuban itu kami yang peneliti itu bukan mengklaim lagi, tingkat keyakinannya kalau boleh dikatakan 1 juta %, taruhlah 1 juta %, sangat yakin dengan data sebaran nisan, terus kemudian bahan, kemudian penanggalan yang ada di Gapura, terus di Pasebannya, inskripsi yang ada di situ, itu sudah aku yakin bahwa beliau tidak mungkin menjadi ayah Sunan Ampel gitu. Begitu. Jadi kalau baca semua Oriental itu pasti tahu. Nah, nanti akan terkait itu dengan penjumenengan atau peletakan Arya Abdillah ke Palembang. Panjang itu ceritanya. Nah itu sama Gus Yakin ditunjukin itu nisannya Malika Naharasia. Nah, kalau Bayi Syarif, alhamdulillah sih keluarga kesultanan juga welcome gitu kan. Cuma kalau saya minta ke Bayi itu begini Bayi, maksudnya jangan jangan di floor gitu. Jadi tahan aja. Kalau teman-teman udah ke Aceh, baru kita buka data kan sulit ini. Selama ini kan kita bagi data, tapi mereka belum ke Aceh, jadi sulit untuk mau bercerita lebih lanjut gitu. Karena di Aceh ini banyak klan gitu. Ada yang keturunan Syekh Abdul Qadir, ada yang keturunan dari Said Ajlan yang Jordan itu, Bani Al-Hasani. Ada yang keturunan dari kalau di Pasai umumnya di Husain ya. Ya betul Pasai. Aku di Pasai itu Husain. Keturunan dari Ali Al-Mu'tabar bin Muhammad Adibaj. Dibai, kalau orang Aceh nyebutnya Dibai. Dibai. Yang hijrah dari Persia ke Pasai itu ya, yang apa? Al-Harisi itu ya. Gus, kalau saya sih gini Gus. Oh, bukan anak Ali ya. Kayak saya tantangannya lain lagi Gus. Pernah ke Iran nggak? Pernah ke Shiraz nggak, tempat berpindahnya Muhammad Adibaj dan Ali? Nah, gitu aja saya. Cari deh makamnya Ali Al-Harisi atau Ali Al-Mu'tabar. Jadi kita penelitian itu benar-benar grounded, benar-benar ke lapangan gitu. Enggak hanya berteori. Ini misalnya yang di
Lok Semale siapa namanya? Sultan Malikus Salam. Sultan Muhammad. Ini Sultan Muhammad. Iya, Sultan Muhammad. Yang di Masjid Kumbah sebelum Kesultanan Nasriyah kan ini. Sultan Muhammad Ad-Dohir, Malikus Zahir. Malikus Zahir. Kalau Kesultanan Aceh, waduh, itu lebih rumit lagi nanti untuk dijelasin. Itu ada yang tanya tuh. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok Sultan bisa meninggalkan kerajaannya dan meninggal di Gresik? Ya sebenarnya bukan ditinggalkan ya, Gus Musafir waktu ya. Iya. Bukan ditinggalkan, kan kalau menurut apa namanya catatan, adalah ya catatan lain itu kan Cheng Ho datang itu dibawa sultannya. Ya, si sultan bawa satu putra satu putri, gitu. Nah, satu putrinya dijadikan ratu di sana, makanya Malikah Narasia itu diberi gelar Al-Malikah Al-Muazzamah, jadi ratu yang dipertuan agung. Bukan ini, bukan sultanah, bukan gelarnya, tapi memang Malikah. Sultannya sih tetap. Jadi Malik itu atau Malikah itu di bawah sultan ya. Berarti sultan itu di atas Malik ya, Gus ya? Benar, kalau di Aceh ya sebenarnya artinya sama, cuman penggunaan di faktanya itu Malik itu justru pangkatnya di bawah sultan, gitu. Nanti di atas sultan ada lagi namanya Khalifatul Islam, Khalifah Amirul Mukminin ya, kalau orang dinasti-dinasti itu. Kayak bupati, gubernur, presiden. Ya, kalau Khalifatul Amirul Mukminin itu khalifah yang pertama di Palembang juga sama itu. Palembang yang di Cinde itu loh, Musafir itu kan Khalifah Amirul Mukminin itu. Iya. Bisa. Wah, jangan dibuka dulu, nanti Gus Yakin kesenangan nanti udah tahu langsung nanti leluhur Arya Damar kan, udah lah jangan dibahas dulu lah ini. Saya udah pura-pura nih, baik pura-pura nggak ngerti nih masalah Arya Damar nih. Ya, tapi jangan ke Palembang yang di Sumatera Selatan, Musafir kan Palembang ada di daerah Melaka sana. Gus Musafir waktu ini ketemu nang oleh Aceh di Italia ya, Gus Yakin yo. Jadi kok ngomong. Tak lebono laut main. Ayo kita ke Aceh, ngopi di Aceh itu 24 jam. Ini